What's up geng, selamat pagi dari kota Bandung dan saat ini tentunya saya sudah berada di stasiun Bandung teman-teman. Jadi saya akan naik kereta api Lodaya dari stasiun Bandung full trip menuju ke stasiun Solo Balapan. So gimana keseruan saya naik kereta api Lodaya full trip dari Bandung menuju ke Solo? Yuk, let's go! Suasana pagi di stasiun Bandung ini agak mendung ya, dan kereta api Lodaya disediakan di jalur 2 ini. Untuk lokomotif yang berintas pada hari ini adalah CC206-1381 milik Depo Induk Bandung. Jadi lokomotif CC206-81 yang akan membawa saya menuju ke Solo Jogja. Ini mantap sih, udah lama juga nggak naik kereta api Lodaya dan di sini cuacanya mendung. Oke, di sini saya berkesempatan mencoba K1 01801 milik Depo Induk SLO. Jadi di sini rangkaian dari kereta api Lodaya ini sudah menggunakan livery G20 ya teman-teman. Dan Depo Induknya ini milik Depo Induk Solo Balapan atau SLO. Livery G20 ini mantap banget sih. Cuman belang, eksekutif 3 nggak ada, eksekutif 4 pakai G20, yang premium di belakang nggak tahu lah. Asli teman-teman, saya sangat excited sekali untuk naik kereta api Lodaya, terutama Lodaya pagi ya. Karena apa? Karena kita akan disuguhi oleh pemandangan-pemandangan indah dari petak Leles, Lebak Jero sampai ke stasiun Cipendei teman-teman. Jadi bakal melihat pemandangan-pemandangan indah yang cukup mahal seperti kayak gitu. Dan nanti akan diberangkatkan pada pukul 7:05 dan diperkirakan sampai di stasiun Solo Balapan pada pukul 15:25 teman-teman. Jadi menempuh waktu sekitar 8 jam lebih gitu. Ini asli bakal seru banget sih. Kereta api Lodaya ini merupakan kereta api andalan saya apabila saya berpergian dari Bandung ke Jogja, Bandung Solo, Solo Bandung maupun Jogja Bandung seperti itu teman-teman. Dan yang ada di jalur 3 ini merupakan rangkaian dari kereta api apa ini? Sepertinya kereta api Argo Wilis teman-teman, yang nanti bakal menyusul kita di stasiun Wates teman-teman. Selisih 70 menit berangkat dari Bandung, tapi di stasiun Wates bakal disusul oleh si Raja Selatan. Mengerikan memang teman-teman. Dan perjalanan saya kali ini nggak sendirian karena saya bareng sama adik saya. Lihat bajunya mantep banget tuh. Jangan lupa di subscribe nih, nama channelnya ada nih. Apa nih? Jericho Yuristiawan CH. Top. Topinya mana? Nggak dibawa. Hah? Topinya mana? Ada. Di merchandise dia lengkap loh. Ada YouTube Jericho Yuristiawan CH. Gokil. Jadi gimana perjalanan Lodaya? Bakal seru nih ya. Apalagi baru naik eksekutif lagi nih ya, dan rasanya nyaman. Dan dikirain tuh legroomnya tuh agak lebih dempet, ternyata lebih luas banget ya. Oh iya jelas, eksekutif loh. Masa eksekutif dempet-dempet kayak gitu. Dan ini eksekutif 4 ini lumayan asik nih ya, karena livery-nya masih G20 ya. Iya, ini saya kalau yang tadi di depan tuh nggak pakai gitu ya. Iya, itu eksekutif 3 belang. Ini G20 di premium kosong. Nggak ada livery sama sekali. Seperti itu. Ini rangkaian Argo Wilis ya. Mantap sih. Jadi yolah, mari kita menikmati perjalanan Lodaya pagi ya. Mantap nanti. Trip bareng sama si adik nih. Oke teman-teman, jadi seperti biasa di sini rangkaian Lodaya sudah menggunakan full stainless steel ya. Jadi di sini trademarknya F ya. Jadi kecepatannya itu bisa digeber atau kecepatan maksimalnya itu bisa mencapai 120 km per jam. Tapi untuk kereta api Lodaya ini dikhususkan hanya dibatas sampai kecepatannya itu 100 km per jam saja teman-teman. Dan itu hanya boleh di beberapa petak saja. Ini 44 adalah 44 ton, yaitu berat kosong. Lalu bugi ini 10 adalah bugi atau roda, yaitu menggunakan bugi K10 seperti itu teman-teman. Lalu di sini rangkaian Lodaya ini sudah menggunakan stainless steel, dan sebagai penanda kalau di sini itu adalah kursi nomor besar ya. Kalau nggak salah 12 apa 13
itu identik dengan kaca WC ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kebingungan dengan transformasi rangkaian, misalnya teman-teman duduk di seat nomor 12 atau 13, teman-teman hanya tinggal melihat kaca WC-nya saja, karena WC-nya ini hanya terletak di salah satu sisi kereta saja teman-teman. Jadi apabila di sini ada kaca WC, berarti di situ adalah seat nomor besar nomor 12 ataupun 13, seperti itu teman-teman. Di sini untuk di rangkaian eksekutif toiletnya sudah dipisah teman-teman, yaitu ada toilet wanita dan juga ada toilet pria. Toilet prianya di sebelah sini menggunakan pintu geser seperti ini ya. Pintu lipat maksudnya. Seperti biasa tampilannya di sini klosetnya kloset duduk, tisu, wastafel, ini kaca lumayan besar kacanya, ada sabun, terus ada penandanya ini adalah laki-laki ya, entah lagi baca koran atau apa nggak ngerti. Terus di sini ada pegangan dan di sini ada pewangi ruangan seperti itu teman-teman. Jadi untuk di kereta api Lodaya ini fasilitasnya sama ya. Di toilet satu lagi itu toilet wanita, itu juga hampir sama ya, cuma yang membedakan ini ada gambar wanita lagi lihat jendela seperti itu. Fasilitasnya sama, toilet duduk, water gun, tempat sampah, tisu, wastafel, sabun, kaca, dan pewangi ruangan seperti itu. Biarin aja, yang lulus 10 ada ya, perasaan dia lulus sebenarnya bukan, dia nggak lulus dikembalikan ya ada lulusnya di mana-mana. Banyak guys dari. Oke teman-teman, jadi ini sudah lepas dari stasiun Kiara Condong dan tadi pramanya atau pramugaranya sudah memberikan ini, health ticket gratis, yaitu ada masker dan tisu basah antiseptik. Ini keren sih karena ini tuh bisa dibilang masih baru ya teman-teman, karena sebelumnya itu menggunakan tipe KF94 yang tipenya masker panjang gitu, dan sekarang juga kemasannya sudah baru dan ini di dalamnya ada tisu basah antiseptik juga gitu, jadi mantap. Nah, jadi buat temen-temen yang belum sarapan ataupun ngopi ataupun ngeteh, ini ada Prama sama Prami yang biasanya berkeliling menjajakan dagangannya nih. Tuh di bawah ada cemilan, terus ada air putih, ada kopi, ada teh, banyak banget teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya naik kereta api Lodaya ini sudah lepas dari stasiun Cicalengka ya. Jadi sebentar lagi kita akan melewati kontur jalan ataupun kontur rel perbukitan ya, yaitu nanjak, turun, berkelok-kelok seperti itu. Dan kita akan disuguhkan pemandangan-pemandangan indah, terutama dari petak Leles atau Lebak Jero sampai ke daerah stasiun Cipendei lah seperti itu. Dan kalau keberangkatan pagi, baik teman-teman naik Lodaya atau naik Argo Wilis, itu berada di arah kiri laju kereta seperti itu teman-teman. Jadi nanti bakal seru banget tuh, kita bakal lewatin perbukitan hijau-hijau, segar banget lah pokoknya gitu. Dan saya tidak menyarankan untuk teman-teman untuk tidur ya kalau keberangkatan pagi dari stasiun Bandung, karena bener-bener pemandangan itu epic banget teman-teman. Nanti teman-teman lihat sendiri, oke?
Oke teman-teman, pukul 9:03 ini sudah sampai di stasiun Cipendei. Seperti biasa di sini rangkaian kereta api Lodaya sedang diisi air ya. Dan di sini akan berhenti selama 10 menit teman-teman. Jadi setiap kereta api harus berhenti di sini sekitar 10 menit, mau itu telat mau itu enggak, kereta apapun, kereta api Lodaya, Argo Wilis, Mutiara Selatan dan lain-lain yang lewat ke stasiun Cipendei ini wajib berhenti. Oke teman-teman, kenapa di stasiun Cipendei ini harus berhenti? Ya karena di sini ada pengecekan rem dan juga pengecekan rangkaian. Jadi kereta api semua yang lewat dari stasiun Cipendei ini diwajibkan untuk berhenti untuk pengecekan rangkaian dan juga pengecekan rem teman-teman. Nah, kenapa sih di stasiun Cipendei itu wajib berhenti mau kereta apapun itu, sekalipun Argo Wilis, Serayu, Pasundan, Kahuripan, Mutiara Selatan, Turangga dan lain-lain, bahkan kereta api wisata seperti itu harus berhenti di stasiun Cipendei karena pada dulu itu sempat ada tragedi yang bisa dibilang cukup mengerikan. Jadi kereta api apapun di sini itu wajib berhenti, termasuk kereta api Lodaya yang saya naikin itu wajib berhenti di stasiun Cipendei selama 10 menit untuk pengecekan rangkaian dan juga pengecekan rem. Karena selepas stasiun Cipendei itu kita akan melewati kontur perjalanan yang cenderung lebih banyak turun gitu. Karena ini di Cipendei kalau nggak salah ketinggiannya 772 kalau nggak salah ya, 772. Dan nanti kita bakal turun terus Ciamis, Tasik, Ciamis, Banjar seperti itu. Dan ini lagi mau ke kereta makan. Kereta makannya pakai M10818. Ini ada ruang operator. Terus di sini itu ada ruang kru ya. Dan di sini uniknya tuh ada fasilitas musola teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Cukup buat 2 orang. Dan di sini ada sesuatu yang unik sih. Ada sendal yang bisa dipakai untuk wudhu teman-teman. Jadi ini menurut saya fasilitas unik sih. Jadi buat teman-teman yang mau wudhu nih bisa pakai sendal ini kayak gitu. Jadi cukup lengkap untuk kereta makan yang ada di Lodaya ini. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di kereta makan Lodaya ini. Saya beli nasi telur crispy, harganya kurang tahu tadi karena dijumlahin. Jadi saya beli nasi ayam telur crispy. Kita lihat dalemannya. Nasi ayam crispy ini 2 biji ya crispy-nya. Ada alat makan, ada nasi, ada sambal. Terus ini saya pesan juga cappuccino. Jadi marilah sarapan di kereta makan Lodaya. Ini kereta makan Lodaya lumayan dingin teman-teman dan penuh banget. Jadi yolah mari kita cicipin gimana rasanya. Ini nasi ayam crispy. Crispy-nya 2 biji ternyata. Yolah. Dia lagi nunggu minuman. Yuk teman-teman, mari kita makan sarapan di kereta makan Lodaya. Ini asli. Di kereta makan dingin banget, tapi asik sih karena kita sambil makan sambil disuguhin sama pemandangan yang indah. Di sini saya pesan nasi crispy. Ternyata yang datang bukan nasi telur crispy ya. Ternyata yang datang nasi crispy, dan crispy-nya ternyata cukup banyak, ada 2. Tuh, makan. Oh, enak bener-bener crispy-nya. Dan ini tuh lagi dari Petak Ciawi mau ke daerah Tasikmalaya teman-teman. Asli pemandangannya enak banget. Jadi sarapan di kereta makan dan disuguhin pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Lanjut makan. Yuk. Oke teman-teman, sudah sampai di stasiun Banjar. Jadi di sini ada pergantian kru dan juga pergantian petugas serta pergantian masinis ya. Dan di sini juga merupakan batas dari daerah operasi 2 Bandung. Setelah ini kita akan melewati daerah operasi 5 Purwokerto. Di sini kita bisa lihat nih, di bawah tulisan stasiun Banjar itu ada +32, artinya
ketinggian stasiun berdasarkan berapa meter di atas permukaan laut. Tadi waktu di Cipendei itu sekitar 772 meter di atas permukaan laut. Ini di stasiun Banjar 32 meter di atas permukaan laut. Jadi teman-teman bisa bayangin dari Cipendei tadi sampai ke Banjar itu meluncur 700 meter lebih. Jadi itulah kenapa di stasiun Cipendei tadi harus berhenti untuk pengecekan rangkaian dan juga pengecekan rem seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi perjalanan kereta api Lodaya saat ini sudah sampai di stasiun Sidareja ya. Saya nggak turun karena lagi kerja. Jadi stasiun Sidareja ini sudah termasuk ke daerah operasi 5 Purwokerto teman-teman. Jadi nanti ke Maus lalu kita ke Kroya itu sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto. Dan Sidareja ini merupakan Kabupaten Cilacap ya. Ini Kabupaten Cilacap luas banget ya. Nanti berhenti di Maus itu masih termasuk Kabupaten Cilacap. Nanti berhenti di Kroya itu masih termasuk Kabupaten Cilacap. Jadi benar-benar luas banget Kabupaten Cilacap ini ya. See you on your next trip. Pindah sih jembatan Sungai Selain ya. Panjangnya 210 meter. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya saat ini sudah sampai di stasiun Maus. Di stasiun Maus ini kereta api Lodaya aslinya akan bertemu dengan kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kutoarjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Di Maus juga ini terdapat kereta ketel ya dari Pertamina dengan tujuan yaitu dari Maus, Tegal, Larangan PP seperti itu. Jadi biasanya di sini juga terdapat atau menjadi terminus untuk KA Ketel Pertamina. Kroya. Bagi mereka menjadi perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan berikan dari barang-barang dan pastikan jangan sampai dengan ketinggian ataupun terpegang dalam rangkaian kereta. Oke teman-teman, sebentar lagi sudah sampai di stasiun Kroya dan yang di depan sana itu merupakan percabangan dari arah Cirebon dan juga Purwokerto teman-teman. Jadi untuk percabangan dari jalur tengah atau jalur utara ini merupakan jalur dari Cirebon dan juga Purwokerto, bertemunya di stasiun Kroya teman-teman. Dan sebentar lagi persiapan masuk stasiun Kroya. Oke teman-teman, jadi sekarang perjalanan saya sudah sampai di stasiun Kroya. Ini stasiun Kroya merupakan stasiun termegah, stasiun yang lumayan besar yang ada di daerah operasi 5 Purwokerto.
Jadi memang stasiunnya megah banget, emplasemen peronnya panjang, dan di sini juga ada pengisian air ya teman-teman, seperti itu. Yang ke Bandung ya? Stasiun Kutoarjo Dumadi. Oke teman-teman, jadi perjalanan saya saat ini sudah sampai di stasiun Kutoarjo, merupakan stasiun paling timur dari daerah operasi 5 Purwokerto, teman-teman. Nah, stasiun Kutoarjo ini juga menjadi terminus untuk KA Kuto Jaya Selatan yang punya relasi dari Kutoarjo ke arah Condong PP, Kuto Jaya Utara yang ada di sana tuh, dari stasiun Kutoarjo menuju ke Pasar Senen, dan juga menjadi terminus untuk KA lokal Prambanan Express atau KA lokal Pramex, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang, saya ucapkan dari stasiun Wates. Jadi di sini kereta api Lodaya akan tunggu disusul oleh kereta api Raja Selatan super ngebut paling sombong di jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Berangkat dari Bandung selisih 70 menit, tapi di stasiun Wates disusul. Jadi emang gila sih kereta api Argo Wilis ini. Dan kereta api Argo Wilis ini sudah termasuk ke dalam jajaran kereta api unggulan, teman-teman. Jadi bisa dibilang kalau di Raja Utara itu ada kereta api Argo Bromo Anggrek, dan di selatan, di jalur selatan ini ada kereta api Argo Wilis yang memiliki relasi dari stasiun Bandung sampai ke stasiun Surabaya Gubeng PP. Stasiun Wates sekarang udah keren banget, teman-teman. Kanopinya udah panjang, mantep ya stasiun Wates nih. Dan di sini akan diberangkatkan kembali pada pukul 14.05, teman-teman.
Nah teman-teman, apabila ada momen tunggu di susul seperti ini, kereta api Lodaya yang saya naiki itu baru boleh berangkat dari stasiun Wates ketika kereta api Argo Wilis yang menyusul kereta saya ini sudah melintas langsung di stasiun satu petak setelah stasiun Wates. Kalau nggak salah ini stasiun Sentolo kalau nggak salah. Jadi pada saat kereta api Argo Wilis sudah melintas langsung di stasiun Sentolo, artinya kereta api Lodaya baru boleh berangkat dari stasiun Wates. Oke teman-teman, ini sudah lepas dari stasiun Wates. Teman-teman bisa lihat sendiri kan tadi gimana saya ada di dekat dengan jalur 1 stasiun Wates, melihat langsung Argo Wilis lewat. Itu bener-bener banter banget teman-teman. Itu tadi lewat stasiun Wates, kereta api Argo Wilis itu mencapai kecepatan puncak ya teman-teman, yaitu 120 km/jam. Emang sombong sih Argo Wilis ini ya, sombong banget ya. Lewat stasiun Wates banter. Jadi teman-teman bisa bayangin, yang berangkat dari Bandung duluan adalah kereta api Lodaya yang saya naikin, tapi yang nyampe Yogyakarta duluan itu adalah kereta api Argo Wilis. 120 km/jam, mengerikan teman-teman. Dan habis ini kereta api Lodaya akan bersiap masuk di stasiun Yogyakarta teman-teman. Stasiun yang ngangenin, tapi saya bablas sampai ke Solo langsung ya, jadi nggak turun di Yogyakarta dulu. Oke, jadi saya akan mewawancara adik saya. Ini dia berarti keberapa kali kan? 2 kali ya? Naik Lodaya? Iya, baru 2 kali. Naik Lodaya baru 2 kali, dan ini juga pertama kalinya naik di kelas eksekutif katanya. Jadi yuk monggo diceritakan bagaimana kesan dan kesan selama naik kereta api Lodaya eksekutif nih, monggo diceritakan. Oke, jadi ini baru pertama kali lagi naik eksekutif setelah dulu masih kecil di Argo Wilis ke Jogja. Itu pun dulu masih zaman-zamannya Argo Wilis masih mild steel ya. Dan sekarang tuh udah berubah beda. Ini AC-nya rasa lebih dingin daripada kemarin. Di waktu itu tuh naik premium dan malam ya. Dan ini juga saya bagusnya itu kita berangkatnya itu siang gitu ya, jadi bisa kelihatan apa-apa karena waktu itu tuh udah premium terus malam ya. Terus di sini fasilitasnya lebih banyak daripada yang di premium. Ada footrest ya segala macem, ada tombol reclining yang lebih dekat ya. Itu dulu sih. Ya jadi memang kalau di kelas eksekutif nih memang lebih nyaman ya, dan ada juga kelas premium ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih tuh, kalau memang ingin budget minim bisa banget naik premium tuh. Tapi kalau memang ingin mencari kenyamanan lebih ya monggo naik eksekutif seperti kita ini gitu. Nih jangan lupa juga nih subscribe channelnya tuh di bajunya. Yeah, thank you. Jangan lupa juga subscribe Pak Siri. Oh jelas, jadi mantap. Saya sebentar lagi akan tiba di stasiun Yogyakarta, stasiun kebanggaan. Tapi kita nggak turun situ. Kita bablas dulu, kita ke Solo balapan. Lagu ini ya, kedatangannya di stasiun Yogyakarta ya. Kita ke Solo dulu. Nanti ke ini didominasi di Jogja ya, penumpang-penumpang. Banyak masinisnya. Nah ini untuk Selamat datang di pusat dari kedaulatan daerah operasi 6 Yogyakarta. Yogyakarta selalu ngangenin teman-teman, ya ampun, sudah lama nggak ke Yogyakarta. Akhirnya saya ke Yogyakarta lagi, tapi saya lanjut ya karena naik Lodayanya full trip sampai ke Solo balapan. 5 stasiun Jogja tuh entah kenapa selalu ngangenin teman-teman, asli dah, bener banget. Stasiun Yogyakarta, stasiun kebanggaan. Dan di seberang sini ini ada KRL Joglo ya. Jadi dari stasiun Jogja ini akan menuju ke Solo. Kereta api lokal untuk relasi dari Solo ke Jogja sekarang sudah diganti ya. Dulu itu pakai Pramex. Sekarang Pramexnya hanya dari Jogja menuju ke Tuarjo, dari Jogja ke Solonya sekarang menggunakan KRL.
buatan PT Industri Kereta Api atau buatan PT Inka di Madiun. Ini keren banget teman-teman. Saya akan menjelaskan fasilitas yang terdapat di kereta eksekutif kereta api Lodaya di K1 018101. Di depan sini langsung ada kompartemen atau saku untuk menyimpan barang atau botol minum. Lalu di bawahnya ini ada footrest, ketinggiannya bisa diatur ya, mau setinggi apa. Lalu di sini ada 2 stop kontak untuk mengisi daya gadget. Di sini ada meja kecil untuk menyimpan barang, handphone atau mungkin botol minum ya. Lalu di sini ada tirai. Tirainya seperti ini. Apabila ingin membuka tinggal ditarik, nanti dia akan ke atas sendiri. Lalu di sini ada lampu baca. Dua-duanya berfungsi dengan baik ya. Lalu di sebelah sini ada meja lipat. Meja lipatnya seperti ini. Apabila teman-teman ingin makan atau bekerja menggunakan laptop, ini bisa banget, dan beban maksimal yang bisa ditampung adalah 3 kg. Ini salah satu fasilitas yang saya suka sih, meja lipat, mantap sih. Di sini ada tombol reclining untuk merebahkan kursi, dan ada armrest untuk pemisah satu kursi dengan kursi yang lainnya, serta ada fasilitas bagasi di sebelah sana. Oke teman-teman, jadi ini sudah lepas dari stasiun Klaten dan saya akan memberikan beberapa poin ataupun kesimpulan selama saya naik kereta api Lodaya dari Bandung full trip menuju ke Solo Balapan. Yang pertama, untuk rangkaian Lodaya saat ini sudah full menggunakan stainless steel ya teman-teman. Di K1 010101 di eksekutif 4 yang saya naikin ini, untuk guncangannya oke, untuk peredamnya juga oke, tapi untuk AC-nya ini lumayan dingin teman-teman. Untuk hari ini lumayan dingin, dan tadi dari Bandung terus sampai lepas stasiun Kebumen itu sempat pakai jaket terus. Dari lepas di Wates ke Barca tadi sempat buka jaket karena udah lumayan panas ya. Memang dingin banget untuk hari ini di eksekutif 4 Rapi Lodaya. Dan poin yang kedua, saya sempat ke kereta makan dan kulineran ya. Saya beli nasi ayam crispy. Saya kira ayam crispy-nya 1, ternyata pas buka isinya 2 teman-teman. Jadi menurut saya untuk harga sekitar 35 ribuan worth it sih, enak rasanya juga. Terus walaupun termasuk dalam makanan tipe frozen gitu, kita bisa di request nih, kita bisa merequest kalau misalnya ingin dihangatkan gitu, atau misalnya disajikan selepas stasiun apa kayak gitu. Kita bisa request teman-teman. Saya tadi waktu beli pas pagi-pagi di sekitar stasiun Nagrek atau Leles, saya pesan ke praminya minta disediakan lepas dari stasiun Cipendei. Itu boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ingin beli makanan di kereta makan lalu ingin minta dihangatkan kembali, kalau memang bisa itu bisa dihangatkan kembali ya teman-teman. Jadi rasanya lebih enak. Kalau untuk rasa sih menurut saya nasi ayam crispy itu sekitar 8 dari 10 lah. Cukup worth it harga 35 ribuan. Dan saya beli juga cappuccino ya, seharga 11.000. Untuk kereta makannya sendiri menurut saya cukup pedap, tapi AC-nya lebih dingin daripada kelas eksekutif. Jadi tadi waktu makan sempat kedinginan juga gitu.
entah kenapa kok dibuat dingin gitu di kereta makan. Dan tadi benar-benar suasana kereta makan itu rame banget kayak. Poin yang ketiga, saya sangat menikmati perjalanan saya dari Bandung menuju ke Solo Balapan ini full trip naik Lodaya, karena biasanya itu saya selalu turun di stasiun Yogyakarta ya. Nah kali ini saya berkesempatan untuk mencoba full trip menuju ke Solo Balapan karena memang ada urusan dulu di Solo. Tadinya mau turun di Jogja, cuman rasanya lebih baik full trip dulu untuk kali ini. Overall untuk harga tiket yang saya dapatkan pada perjalanan kali ini di harga 295.000 untuk kereta api Lodaya. Saya sangat menikmati perjalanan naik kereta api Lodaya pagi ya, dari petak Leles, Pajero sampai ke Cipendei. Kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang luar biasa indah teman-teman. Dan juga kalau misalnya dari petak Kroya ke Yogyakarta itu lebih banyak ini ya, kayak pemandangan sawah, pohon-pohon kelapa kayak gitu, lebih asri. Jadi ini sangat recommended buat teman-teman yang memang ingin berpergian dari Bandung menuju ke Jogja, Bandung ke Solo, ataupun dengan rute sebaliknya seperti itu. Saya sangat merekomendasikan kereta api Lodaya karena menjadi pilihan termurah, walaupun di atasnya itu ada kereta api Argowilis, Mutiara Selatan, Turangga, Malabar gitu. Tapi secara harga yang lebih worth it menurut saya untuk rute dari Bandung, Jogja, dan Bandung Solo itu adalah kereta api Lodaya seperti itu. Jadi untuk kali ini saya nggak senang, bukan senang lagi sih sebetulnya. Saya lebih ke puas dan ya, dapat banget feel mudik kali ini. Jadi sangat menyenangkan lah seperti itu. Sebentar lagi akan bersiap masuk di stasiun Solo Balapan dan saya mau siap-siap terlebih dahulu. Thank you. Oke teman-teman, itu tadi merupakan trip saya menggunakan kereta api Lodaya full trip sampai ke Solo Balapan. Ya walaupun ke Solo, tapi besok-besok pasti ke Yogyakarta. Seperti itu. So, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video saya dari awal hingga akhir. Like kalau kalian suka, di-share supaya menjadi referensi. Subscribe tentunya jangan lupa, karena subscribe itu gratis. So, sampai bertemu lagi di video-video perjalanan saya selanjutnya. I'm Yuri. Ciao.